Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar Anda ya di sore hari ini. Dan dalam program Mutiara Ramadan, sebuah program yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan yang menghadirkan tausiah dan pencerahan untuk menambah keimanan kita di bulan suci Ramadan. Dan rekan tahu, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ya tema yang sangat menarik dan penuh motivasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Ya, rekan tahu, alhamdulillah ini narasumber kita sudah hadir di sini. Terlebih dahulu mungkin kita sapa dulu ini narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah ya Ustaz. Oke Ustaz, ini tema kita apa ini Ustaz? Tema kita di sore hari ini yaitu janji Allah kepada hamba. Ya, rekan tahu itu dia ya tema kita di sore hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama karena waktu kita sedikit lagi ya Ustaz ini, langsung saja kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih Mbak Nia. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita selalu untuk membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena di siang hari, di sore hari yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, terlebih nikmat iman dan hidayah kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat iman dan hidayah tersebut kita masih mau dan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini 1447 Hijriah, yang alhamdulillah hari ini ya sudah 15 hari di bulan Ramadan ini. Selanjutnya selawat beriring salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, dengan izin Allah insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar Raw FM rahimakumullah, di mana saja berada, di sore hari yang berbahagia ini bertepatan dengan hari Kamis 15 Ramadan 1447 Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, selamat mendengarkan Raw FM yang masih bisa menjangkau suara kami dengan baik dan tidak ada gangguan apapun, baik gangguan tetangga maupun gangguan cuaca. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung mendengarkan seseorang di Gang Bengkel. Selamat berjuang saudaraku Ananda di sana, selamat bermasak-masak. Juga di Gang Faraga Ompung Uswatun, selamat mendengarkan, selamat masak-masak, dan selamat mendengarkan bareng ya acara Raw di sore ini. Juga seseorang di Pekan Pasar Impres Sadabuan, tukang jahit, selamat bergabung dan selalulah mendengar Raw FM di sore hari minimal, karena selama bulan Ramadan Raw FM mengadakan yang namanya program Mutiara Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan juga kepada rekan-rekan yang nonton bareng di Gang Syukur, nonton bareng, dengar bareng ya, dengar Raw FM. Mudah-mudahan dengan mendengar ini mendapat hasanah, kebaikan dan pahala. Kenapa? Karena mendengarkan pengajian, mendengarkan kebajikan itu merupakan suatu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada. Hari ini kita akan mengupas tema tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalau masalah janji, bukan saja Allah berjanji di dalam Al-Quran, akan tetapi manusia juga banyak berjanji kepada sesama. Terkadang kita banyak berjanji kepada teman kita, kepada saudara kita, apalagi kalau masa muda-mudi ya, berjanji sama pacarnya lah saya bilang, yang jarang sekali ditepati. Janji ketemu jam 8, pergi janjinya terakhir jam 8.30, nggak tepati janji. Katanya janji belikan makanan sate, ternyata dibelikan hanya tempe goreng. Nah, itulah janji manusia ya. Apalagi manusia memang tempatnya lah salah, tempatnya lupa, sehingga mudah sekali untuk melupakan janji. Apalagi kalau kita yang namanya berjanji sama kawan, terlebih-lebih untuk yang namanya berhutang uang. Kalau meminjam cepat kita untuk mengusahakan bagaimana dapat pinjaman, akan tetapi mulangkannya yang susah. Nah, janjinya 3 hari, piginya terakhir dibayar seminggu, itu pun harus dikejar-kejar juga baru dapat. Itulah Allah sesama manusia. Akan tetapi pendengar rahimakumullah di mana saja berada, bagi Allah kalau janji itu innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janjinya. Apakah janji Allah? Terdapat di dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya bagi orang-orang yang mau bersyukur terhadap nikmat yang telah saya berikan, siapa yang bersyukur, saya akan pasti tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Allah pasti akan menambahnya. Wa la in kafartum, barang siapa yang ingkar, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, inna 'adzabi lasyadid. Allah mengatakan sesungguhnya adab saya sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, kalau sudah dijanjikan Sang Khalik, Sang Pencipta kepada kita, kenapa kita masih ragu terhadap janji yang kita dengarkan di dalam Al-Quran? Pendengar rahimahullah di mana saja berada, jikalau Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapa-siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat, pasti Allah tambah nikmat. Apa itu? Umpamanya kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan sehingga kita masih bisa berjalan dengan bagus. Mau pergi kemana kita masih bisa. Kalau tetangga kita naik sepeda, kita sudah bisa naik kereta, alhamdulillah. Tetangga kita naik kereta roda 2, kita sudah bisa naik becak roda 3. Tetangga kita naik becak roda 3, kita sudah bisa naik roda 4. Mobil, walaupun mobil angkot, alhamdulillah, pokoknya mobil. Akan tetapi pernahkah kita bersyukur daripada saudara kita, daripada tetangga kita? Tetangga kita hanya mempunyai sepeda, kita mempunyai kereta. Adakah kita pernah bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya mempunyai kereta sementara tetangga saya mempunyai sepeda aja? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, kalaulah kita pandai bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kan pastikan menambah nikmat. Umpamanya yang tadi, kita mempunyai harta, kita bersyukur mempunyai harta. Apabila kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, umpamanya diberikan yang mana? Kesabaran kepada kita. Kesabaran dalam arti kata bersabar untuk yang namanya menjalani hidup ini dengan banyaknya berusaha dan berikhtiar untuk memperoleh sesuatu yang kita ingin dapatkan.
Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, bagaimana caranya agar kita memperoleh seperti orang-orang? Ya tentu kita tidak luput daripada doa dan usaha. Tidak cukup usaha saja dan tidak cukup doa saja. Berusaha dan berdoa. Jikalau kita berusaha dan berdoa, itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jika kita berusaha saja, dengan usaha kita berpedoman bahwasanya ini semua adalah hasil kerjaku, Anda akan menjadi seperti korun yang memperoleh hartanya yang sangat banyak, tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya harta tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah di mana saja, banyaklah bersyukur. Bersyukur dengan kesehatan, yaitu perbanyak yang namanya amal ibadah. Amal ibadah terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, jika kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan yang cukup, bersyukurlah dengan perbanyak amal ibadah. Kalaulah di siang hari kita masih bisa berpuasa Ramadan, menahan haus dan lapar, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa di siang hari, di malam hari kita usahakan untuk yang namanya qiyamul lail, banyak yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang namanya mengisi malam Ramadan. Apakah itu? Terbanyak berzikir kepada Allah, terbanyak membaca Al-Quran. Tapi jangan lupa sholat tarawihlah kita di malam harinya. Karena ketahuilah, sangatlah rugi orang yang berpuasa di siang hari akan tetapi tidak mau sholat tarawih. Sholat tarawih diutamakan memang di masjid. Kalaulah memang tidak sempat, tak salah kita di rumah masing-masing, tapi jangan kita tinggalkan. Ketahuilah, pendengar rahimakumullah di mana saja berada, bahwasanya sholat tarawih itu hanya sekali dalam 1 tahun, 1 bulan, dalam 12 bulan. Di luar bulan Ramadan tidak ada yang namanya tarawih. Ini pun kita sholat tarawih tidak ada kecuali di luar bulan Ramadan. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, oleh sebab itu isilah yang nama Ramadan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan kita. Jika kita bersyukur terhadap nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jika Allah memberikan rezeki melalui tangan saudara kita, tangan orang lain, umpamanya hari ini kita memperoleh rezeki 1 juta rupiah, janganlah kita sayang, pelit untuk mengeluarkan 2,5% daripada 1 juta rupiah. Berapakah itu 1 juta dari 2,5%? Yaitu lebih kurang 25.000 rupiah. Pendengar rakyat, apakah sayang kita mengeluarkan uang 25.000 rupiah? Karena kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki 1 juta rupiah. Kalau memang kita hitung daripada nominalnya, iblis akan membisikkan kepada kita bahwa saat itu akan membuat kita rugi terlalu banyak pengeluaran. Jika kita telusuri sebelumnya, kita juga banyak pengeluaran kita. Minum aja kita di warung umpamanya, malam hari mengopi umpamanya, tak mungkinlah kita mau bayar kopi kita sendiri. Kita mesti traktir kawan-kawan kita. Kalau kita aja hari-hari mentraktir dengan main lebih baik, sesekali kita juga mentraktir kawan kita. Sekali mentraktir saya kira lebih daripada 25.000 rupiah. Lebih dari 25.000 rupiah tanpa terasa. Akan tetapi jika kita bersyukur terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarkanlah yang namanya, kita anggaplah itu zakat, ataupun mengeluarkan hasil usaha kita 2,5%. Apa tujuannya? Untuk membersihkan harta kita, untuk mengambil keberkahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluarkan 2,5% dari hasil pendapatan kita. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, itulah jika kita pandai bersyukur, Allah pasti akan yang namanya menambah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Akan tetapi pendengar rahimakumullah di mana saja berada, jangan kita pernah berprasangka kita bersyukur dengan istri kita 1. Jika kita bersyukur bakalan ditambah Allah menjadi 2, jangan harapkan.
Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, itu tidak boleh diharapkan dan tidak boleh diinginkan dan tidak boleh pula diangan-angankan. Kalau istri hanya cukuplah satu, sehidup semati, itulah untuk selamanya. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang kufur, siapa yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, tunggu azabku, kata Allah, sangat pedih jikalau Allah mau mengambil yang namanya nikmatnya kepada kita. Contoh nikmat kesehatan, pelan-pelan Allah mengambil kesehatan kita, yang payahlah kita berjalan, yang kesemutannya, yang mata kurang nampak, pendengaran berkurang, itu pelan-pelan Allah akan mengambil nikmatnya. Kenapa? Mungkin karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mungkin faktor usia dan pendengar rahimakumullah di mana saja berada, itulah janji Allah yang pertama di dalam Al-Qur'an, yaitu siapa yang bersyukur terhadap nikmatku pasti akan Allah tambah nikmatnya, dan siapa yang kufur Allah akan azab terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah sangat pedih. Yang selanjutnya pendengar rahimakumullah di mana saja berada, di dalam Al-Qur'an janji Allah yang kedua akan kita kupas setelah iklan yang berikut ini. Ya, akan tahu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Mutiara Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih kembali lagi bersama Teta dan juga Ustadz di sore hari ini, masih dalam tema janji Allah dalam Al-Quran. Mungkin kepada Ustadz langsung kembali menyampaikan tausiah. Terima kasih Mbak Tata. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, kita lanjutkan yang kedua janji Allah terdapat pada surat Thalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar hidup yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan dia rezeki yang tidak disangka-sangkanya. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, itulah janji Allah di dalam surah At-Thalaq. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar hidupnya. Jadi bagaimana takwa tersebut? Takwa itu gampang aja definisinya. Kalau kita mau menjalankan, kenapa sangat gampang, sangat mudah? Karena takwa itu sangat khusus kepada orang yang menjalankan perintah Allah dan mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan juga orang yang mampu untuk tidak melaksanakan larangan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa secara singkat. Definisi secara singkat takwa itu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kehidupan kita sehari-hari di sekeliling kita aja. Banyak orang yang melaksanakan, menjalankan perintah Allah, akan tetapi larangan Allah pun dikerjakan. Sehingga di dalam kehidupan ini sangatlah tidak balance. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah pun dikerjakan. Semestinya perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Nah, itu dia baru kehidupan yang sejati. Itulah ketakwaan tersebut. Tidak mengerjakan apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut. Contoh mencuri, melawan kedua orang tua kita, durhaka kepada kedua orang tua, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, memegang sesuatu yang bukan dia punya. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengerjakan larangan-larangan tersebut, maka tidak termasuk kita orang-orang yang bertakwa.
Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Jika kita termasuk orang-orang yang bertakwa, termasuk kita golongan orang-orang yang mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kepada kita dalam hidup kita, jika ada kesusahan, kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari kesusahan tersebut. Apapun problematika kita hidup ini, apapun permasalahan kita hidup di atas dunia ini, Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Yakinlah pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Jika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan yang terbaik. Sesulit apapun kehidupan ini, semeraut apapun kehidupan pribadimu, jika kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang bertakwa, Allah akan pasti membantumu dalam kehidupan ini. Dan Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang di dalam kesulitan. Allah pasti akan membantu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan akan dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada, jikalah yang namanya kehidupan ini berlandaskan dengan rezeki, dengan yang namanya materi, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang bertakwa kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam menjalani iman. Allah pasti akan membantu, memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu dari yang tidak pernah disangka-sangka orang tersebut. Allah memberikan rezeki walai sian nasu disangka-sangka. Terkadang kita menanam padi, biasanya salungguk, biasanya setiap tahun dapat 80 belek umpamanya. Jika Allah memberikan kepada orang-orang yang bertakwa, boleh saja dia akan memberikan lebih daripada 80 belek, betaknya 120 sama 120 belek ya. Itu kan Allah yang berkuasa dan berkehendak. Oleh sebab itu, pendengar rahimakumullah di mana saja berada, jangan ragu, jangan bimbang. Inna lahu rasukina, inna, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Karena ketahuilah, binatang, semua binatang, hewan melata di atas dunia ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Oleh sebab itu, bagaimana kita cara untuk memberi, untuk yang namanya menerima rezeki aja tersebut, menerima rezeki tersebut, bagaimana kita caranya? Tiada lain, tiada bukan, yaitu dengan banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa ibadah kita, mustahil rasanya Allah akan memperkenankan apa-apa keinginan kita. Jikalau kita enggan untuk beribadah kepada Allah, mustahil rasanya Allah memperkenankan dan mengabulkan apa-apa permintaan kita. Bahkan jikalau larangan-larangan Allah kita kerjakan, rasanya mustahil Allah akan memperkenankan apa-apa permintaan kita. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Oleh sebab itu, perbanyaklah takwa, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan-amalan yang menunjang sehingga bisa kita memperoleh nilai-nilai pahala dalam hidup ini. Kalaulah memang tidak punya kita materi, kita masih bisa membantu orang dengan tenaga. Kalaulah kita tidak mempunyai tenaga umpamanya di dalam hidup ini, kita masih bisa membantu orang. Dengan apa? Dengan menyingkirkan duri dari jalan. Jika tidak mampu juga kita untuk menyingkirkan duri dari jalan, dari tengah jalan, kita masih bisa bersedekah dengan apa? Dengan senyum. Karena ketahuilah bahwasanya dengan senyum saja pun sudah termasuk kita orang-orang yang bersedekah. Tetapi ligin tualah kemari kita bikin, ulang lalu sembarangan kita bikin, marah surut kalak bikin, marah surut yang listrik bikin, sangkalah musim dari tanah arung. Oleh sebab itu, diletakkanlah pada tempatnya. Dengan demikian, jika kita perbanyak yang namanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang banyak bertakwa kepada Allah. Jika termasuk kita bertakwa kepada Allah,
kita akan menanti janji Allah, yaitu memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam hidup ini, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak kita sangka-sangka. Mendengar rahimakumullah di mana saja berada, kita akan lanjutkan nanti yang terakhir, yang ketiga, dan sekali vlog closingnya. Iya, dan betul. setelah yang namanya iklan berikut ini. Ya, rekan tahu jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi untuk statement closing atau kesimpulan kita tausiah di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM Your Lifestyle. Ini kembali lagi Tata dan juga Ustadz di sore hari ini. Ya, ini statement closingnya. Langsung saja kepada Ustadz ini menyampaikan Terima kasih Mbak Tata. Iya, Ustadz. Kita tambahin dulu satu lagi janji Allah ini. Di dalam Al-Qur'annya itu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu pasti akan saya kabulkan apa-apa doamu. Mendengar rahimakumullah di mana saja berada, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Doa ini permohonan ataupun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoalah kita, apapun keinginan kita, apapun hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan agar Allah yang namanya mau mengabulkan doa-doa kita, mau mengabulkan permintaan kita, apapun bentuknya itu. Kalaulah memang Allah tidak memperkenankan, tidak mengabulkan doa kita hari ini, mungkin Allah akan mengabulkan besok. Kalau juga besok tidak dikabulkan Allah, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Dan jika tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Jikalah kita selalu berdoa tetapi Allah belum memperkenankan, belum mengabulkannya, perlu kita koreksi diri kita sendiri. Berarti ada apa dengan diri saya sendiri? Penyebab daripada doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah masuknya mengkonsumsi makanan yang tidak halal ke dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, pendengar rahimakumullah di mana saja berada, agar yang namanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah masuk dalam tubuh kita ini sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Oleh sebab itu, pendengar rahimakumullah di mana saja berada, dengan janji Allah yang tiga tersebut. Yang pertama tadi, orang yang bersyukur terhadap nikmat pasti akan Allah tambah nikmat. Jadi kita harus pandai bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah akan menambah selalu nikmatnya. Yang kedua tadi, yaitu bahwasanya bagi kita orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan hidup kita yang terbaik, akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir tadi, kita memanglah menanti daripada janji Allah Subhanahu wa taala itu, berdoalah kita, mudah-mudahan Allah akan memperkenankan doa kita. Karena ketahuilah bahwasanya inna kalau terjadi niat, Allah tidak pernah mengingkari janji. Jika kita berdoa, pasti Allah akan mengabulkannya. Baiklah pendengar rahimakumullah di mana saja berada, mungkin sampai di sinilah dulu tausiah ataupun mutiara Ramadan di sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Usikum binafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jikalah ada umur kita panjang, kita akan berjumpa di Raw FM ini. Akhirul kalam minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan tahu perbincangan dan kajian kita dalam program Mutiara Ramadan pada sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga melalui tema janji Allah dan di dalam Al-Quran, kita semakin yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, karena Allah telah menjanjikan balasan terbaik bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Ini kepada Ustadz, terima kasih sudah menyampaikan tausiah di sore hari ini untuk menambah ilmu, dan juga kepada rekan tahu yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan akhir dari kata Tata juga ini Tata pamit undur diri, sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.